periode refraktor otot terganggu sehingga sinyal kontraksi tidak bisa dihentikan. Ada studi kasusnya. Jadi ada seorang petani berumur 50 tahun dengan luka kotor di kaki mengalami kekakuan rahang atau trismus sehingga diberikan antitoksin dan antibiotik untuk menetralisir racun. Selanjutnya ada studi kasus pertama tentang otak yang tidak bisa berhenti, yaitu ketika tidak ada rem di jalan listrik, semacam ada epilepsi vokal dan kolaps periode refraktor absolut. Jadi di sebuah pesantren di Aceh, seorang santri bernama Fauzan dikenal hafal 30 juz Al-Quran. Dia rajin, tenang dan menjadi panutan. Namun sejak usia 17 tahun ia mulai jatuh tiba-tiba saat membaca. Gurunya berkata mungkin ada jin yang iri, sehingga keluarganya membawanya ke dukun, ke kiai, bahkan ke rumah sakit. Akan tetapi diagnosisnya tak kunjung jelas. Nah, Fauzan itu mulai meragukan dirinya, apakah aku tidak layak menghafal atau karena tubuhku memberontak, sehingga muncul konflik baru berupa krisis makna dan kontrol diri. Seorang dokter yang sedang melakukan riset neurofisiologi di sana melihat rekaman EEG Fauzan. Ternyata ada mutasi pada gen SCN1B yang menyebabkan kanal natrium di akson hilok neuron kortikal itu tidak masuk ke fase inaktif dengan benar. Akibatnya periode refraktor absolut memendek drastis sehingga neuron itu bisa menembak potensial aksi berulang dalam waktu sangat singkat, seperti mobil tanpa rem. Sinyal tidak lagi satu arah, mereka berputar, bertabrakan dan menciptakan badai listrik di otak. Yang paling menyakitkan adalah Fauzan tidak kehilangan kesadaran. Ia sadar tubuhnya memberontak tapi tidak bisa menghentikannya. Solusinya apa? Bisa dengan pemulihan yang menyatukan ilmu dan iman. Dokter tidak langsung memberi obat. Ia duduk bersama Fauzan dan berkata, kamu bukan kerasukan. Otakmu hanya kehilangan periode istirahat antara satu keputusan dan keputusan berikutnya. Dan itu bukan dosa, itu cacat mekanis seperti rem yang aus. Nah, dengan obat antikonvulsan yang memperpanjang inaktivasi kanal natrium seperti karbamazepin serta edukasi kepada guru dan keluarga sehingga Fauzan kembali menghafal. Kali ini dengan keyakinan baru, aku tidak rusak, aku hanya butuh waktu antara satu ayat dan ayat berikutnya. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas teman-teman. Cara berpikir kita semakin kokoh bahwa gangguan neurologis itu bukan hukuman ilahi tapi kegagalan pada rem biologis dan itu bisa diperbaiki dengan ilmu. Lalu keyakinan kita semakin baru bahwa Allah itu tidak menciptakan tubuh yang tidak bisa dikendalikan tapi memberi kita akal untuk menemukan cara mengendalikannya.